Halo netizen, bertemu lagi bersama kami di channel Damn Movie. Berhubung kita udah sering membahas film bergenre trailer, di video kali ini sedikit berbeda karena Mimin akan mencoba merekap sebuah film anak-anak yang sangat family friendly. Yap, film yang akan kita bahas kali ini berjudul Finding Ohana. Film ini sendiri bercerita tentang seorang anak yang tidak sengaja menemukan sebuah buku tua milik kakeknya yang ternyata itu adalah petunjuk menuju lokasi harta karun. Akan tetapi saat mereka nekat mencari lokasi harta tersebut, akhirnya membuat rahasia yang selama ini terpendam mulai terbongkar. Bagaimana kelanjutan filmnya? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam isi cerita. Film dimulai bertempat di New York dengan memperlihatkan seorang anak bernama Billy bersama seorang temannya sedang mengikuti sebuah kompetisi berburu harta karun. Mereka berdua bersaing dengan peserta yang lain untuk memecahkan teka-teki dan tantangan yang sudah disiapkan oleh panitia. Sehingga singkat cerita, karena Billy seorang anak yang pintar dan rajin menabung, akhirnya ia berhasil menemukan harta karun tersebut dan mereka berdua pun memenangkan lombanya. Akhirnya Billy dan temannya mendapatkan hadiah yaitu tiket camp liburan gratis ke Catskill. Tapi sayangnya ternyata ibunya yang bernama Leilani mengajak Billy beserta kakaknya Yohane untuk menjenguk kakeknya yang sedang sakit. Akhirnya rencana liburan Billy pun gagal dan tibalah ia di rumah kakeknya di Hawaii. Di sana Yohane dan Billy terlihat panik saat mengetahui kalau di kampung kakeknya ini tidak ada sinyal dan jaringan internet. Akan tetapi Leilani tidak menghiraukan mereka dan lebih memilih mencari si kakek yang saat itu sedang tidak berada di rumah. Setelah lama mencari, mereka bertiga pun akhirnya bertemu si kakek tepat di belakang rumahnya. Saat kakek dan ibunya sedang mengobrol, tiba-tiba Billy penasaran dengan sebuah bus tua yang berada di sana. Billy yang penasaran dengan isi di dalamnya akhirnya menyelinap dan memanjat bus tersebut. Di sana ia melihat koleksi barang-barang kuno milik si kakek. Saat ia mengecek barang-barang tersebut, seketika tanpa sengaja ia menemukan sebuah buku tua yang terlihat misterius. Buku itu ternyata berisi sebuah jurnal yang berbahasa Hawaii. Tidak lama berselang, tiba-tiba kakeknya datang dan Billy pun mulai panik. Billy akhirnya segera keluar dari sana, tapi saat ia turun, seketika ia dikagetkan dengan seorang anak yang bernama Casper. Si kakek melihat Billy berada di sana pun mulai curiga, tapi untunglah Casper berbohong dan Billy pun akhirnya selamat. Sesampainya ia di rumah, karena Billy tidak bisa berbahasa Hawaii, ia pun segera mencari kamus bahasa Hawaii milik ibunya. Akan tetapi di sana, Billy dan Leilani tanpa sengaja menemukan foto Leilani dan suaminya. Leilani pun terlihat sedih karena faktanya ayah Billy dan Yohane ini ternyata sudah meninggal. Karena Leilani tidak bisa move on setelah kehilangan suaminya ini, itulah alasan kenapa ia mengajak Billy dan Yohane untuk pindah ke New York. Setelah itu di malam hari, Billy pun segera menerjemahkan jurnal tersebut dengan bantuan kamus. Singkat cerita, keesokan paginya saat Billy dan kakaknya sedang sarapan pagi, tiba-tiba mereka mendengar percakapan antara kakek dan ibunya yang terlihat sedang bertengkar. Isi dari percakapan itu ternyata sang kakek memiliki hutang pajak properti yang membuat rumah tersebut ingin segera disita. Karena tidak bisa berbuat banyak, Leilani pun menyarankan ayahnya untuk tinggal bersama mereka di New York. Akan tetapi, ayahnya menolak ajakan tersebut dengan alasan ia tidak ingin meninggalkan tanah leluhurnya. Mendengar itu, Leilani akhirnya kesal dan langsung mengakhiri percakapan itu. Sementara itu, tidak lama berselang, Casper pun datang dan berniat ingin mengajak Billy pergi bermain. Yohane yang kesal melihat Casper tiba-tiba dikejutkan oleh kakak Casper yang bernama Hana yang ternyata juga berada di sana. Sehingga Yohane yang menyadari itu, seketika jiwa fuckboynya terpanggil dan langsung menjadi ramah dengan Casper. Sementara itu di sisi lain ternyata Billy akhirnya berhasil menerjemah isi buku tersebut sehingga ia pun mengetahui kalau ternyata itu adalah petunjuk menuju lokasi harta karun. Melihat kedatangan Casper, Billy akhirnya menceritakan penemuannya ini kepada Casper, akan tetapi ternyata Casper juga tahu kisah dari buku itu. Isi buku itu sendiri menceritakan di tahun 1823 bajak laut yang dipimpin oleh Robinson, Brown dan seorang pria bernama Monks berhasil menjarah harta milik penjajah Spanyol. Sampai akhirnya mereka menepi di Pulau Hawaii dan berniat menyembunyikan hartanya di sana.
Mereka segera membuat petunjuk dan Monks mencatat itu di bukunya agar saat mereka kembali, mereka bisa dengan mudah menemukan harta tersebut. Akan tetapi, tidak tahu kenapa mereka yang masuk hutan itu tidak pernah kembali. Dan beberapa hari kemudian, hanya Monks yang berhasil selamat. Monks yang diselamatkan oleh dua orang penduduk lokal itu pun akhirnya memberi buku jurnal tersebut kepada mereka. Akan tetapi, harta tersebut sampai sekarang tidak pernah ditemukan sehingga cerita ini pun menjadi legenda. Kemudian scene berganti dan ternyata si kakek mendengar percakapan mereka berdua sehingga kakek yang sadar kalau bukunya dicuri oleh Billy langsung marah seketika. Kakek pun menceritakan kalau buku itu ia dapatkan dari nenek moyangnya sendiri. Dan itu artinya ternyata yang menyelamatkan Monks saat itu adalah leluhur dari mereka. Si kakek juga mengatakan kalau ia masih belum menemukan hartanya. Dan setelah itu si kakek akhirnya mengajak Billy ke pantai dan menunjuk sebuah gunung yang ternyata di sanalah awal mula kapal milik Monks dan rekannya mendarat. Seketika akhirnya Billy menemukan sebuah petunjuk dan dia pun menduga kalau lokasi harta karun tersebut adalah di ujung bukit itu. Saat Billy ingin melihat lebih jelas dan memanjat ke atas bongkahan batu itu, tiba-tiba kakek yang menyusul Billy mendadak jatuh dan langsung pingsan seketika. Melihat itu, Billy pun mulai panik. Sementara itu, ibunya mengajak Yohane ngobrol empat mata masalah kakeknya yang terlilit hutang. Ibunya berniat ingin menjual apartemen mereka di New York agar bisa melunasi hutang kakek dan itu artinya mereka akan pindah selamanya di Hawaii. Mendengar itu, Yohane menolak dan akhirnya mereka pun sedikit bersih tegang. Tiba-tiba Billy menelpon dari rumah sakit dan mengabari kalau kakeknya sedang berada di sana. Mereka berdua yang mendengar itu dengan cemas langsung menuju ke rumah sakit. Setibanya di sana, ternyata kakeknya mengalami patah tulang dan mengharuskan ibunya untuk menginap di sana. Akhirnya Billy dengan rasa bersalah pulang bersama Yohane. Sesampainya di rumah bersama dengan Casper, Billy pun mengajak kakaknya untuk berburu harta karun supaya mereka bisa melunasi hutang sang kakek. Yohane yang tidak percaya dengan itu seketika langsung menolak. Billy yang mendengar itu akhirnya berencana untuk pergi sendiri. Casper yang cemas melihat itu pun ikut dengan Billy dan akhirnya mereka berencana untuk menyusup ke sana besok pagi. Singkat cerita, dengan membawa lari mobil ibunya, akhirnya mereka pun tiba di sana. Saat dalam perjalanan menuju gunung, tiba-tiba mereka ketahuan oleh salah satu penjaga di sana. Tapi untunglah Casper mengenal penjaga tersebut sehingga mereka pun diperbolehkan masuk. Sementara itu, Yohane yang baru bangun tidur langsung kaget saat menyadari kalau Billy telah menghilang. Setelah ia melacak di GPS, ia pun segera menelpon Hana, kakaknya Casper. Sementara itu, Billy dan Casper yang telah tiba di gunung mulai menemukan sebuah petunjuk sehingga tibalah ia di sebuah gua dan mereka berdua pun masuk ke sana. Di sisi lain, Hana dan Yohane mulai bergegas menyusul mereka. Sementara itu, Billy dan Casper yang berada di dalam gua seketika menemukan sebuah terowongan bawah tanah yang terlihat cukup dalam. Saat mereka melihat ke bawah, tiba-tiba Billy dan Casper akhirnya terjatuh sehingga tibalah mereka ke dasar terowongan. Di sisi lain, akhirnya tibalah Yohane dan Hana di lokasi tersebut. Saat Yohane ingin memasuki gua, tiba-tiba Hana mencegah Yohane. Ia merasa kalau gua tersebut adalah Kapu, yaitu sebuah makam leluhur dan warga di sana meyakini kalau Kapu adalah tempat yang sangat keramat. Akan tetapi karena Yohane terus mendesak, akhirnya Hana pun tidak punya pilihan lain dan mereka pun masuk ke sana. Sementara itu, Billy yang terjebak di sana akhirnya menemukan tanda dari kerangka itu dan faktanya kerangka tersebut merupakan mayat dari kawanan bajak laut. Mereka pun bingung apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tidak lama kemudian terdengar suara dari Yohane dan Billy pun memanggil kakaknya. Yohane dan Hana yang melihat Billy dan Casper terjebak di sana akhirnya mencoba menyelamatkan mereka. Tapi tiba-tiba Hana dan Yohane yang ingin meraih tangan Casper akhirnya tergelincir dan mereka berempat pun akhirnya terjebak di sana. Tidak punya pilihan lain, akhirnya mereka pun sepakat untuk mengikuti rute dari jurnal tersebut agar bisa keluar dari sana. Dan rute pertama yang harus mereka lewati adalah sebuah gua kecil yang penuh dengan batu-batuan yang runcing. Setelah mendapat ide dari Billy, mereka pun segera melakukan persiapan dengan membalut tangan dan kaki mereka agar tidak terluka dan mulai memasuki gua tersebut. Setelah merangkak cukup jauh, Billy yang disusul oleh Hana akhirnya mereka berhasil keluar. Tapi Yohane dan Casper yang masih berada di sana seketika mengalami masalah saat tas dari Casper tersangkut di kayu penopang. Dan tiba-tiba saat Yohane ingin menarik tas tersebut, ia dikagetkan oleh seekor laba-laba berbisa.
Yohane yang panik seketika langsung merangkak dengan cepat sehingga mematahkan kayu penopang dan gua tersebut pun langsung roboh seketika. Beruntung mereka berdua berhasil keluar. Akan tetapi sayangnya mereka meninggalkan tas Casper di sana yang faktanya buku jurnal ternyata berada di dalam tas tersebut. Mereka pun mulai kebingungan karena hanya buku jurnal itulah satu-satunya petunjuk mereka untuk keluar dari sana. Setelah berdebat cukup panjang tanpa pilihan lain, mereka pun terus menyusuri jalan tersebut dengan harapan mendapat sebuah petunjuk di sana. Sementara itu di luar terlihat hari mulai gelap dan turun hujan. Akhirnya singkat cerita, setelah berjalan cukup jauh, akhirnya tibalah mereka di sebuah jurang yang di bawahnya dipenuhi lahar panas. Satu-satunya cara agar mereka bisa melewati jurang tersebut adalah dengan menyeberangi sebuah tangga yang berada di sana. Akan tetapi saat Billy ingin menyeberang tiba-tiba, seketika tangganya roboh sehingga mereka pun kembali panik. Saat Hana dan Yohane sibuk mencari tali untuk mereka menyeberang, ternyata di sisi lain Casper dan Billy yang berniat menyusuri tebing ternyata menemukan jalan keluar dari sana. Hana yang awalnya takut ketinggian setelah mendapat motivasi dari teman-temannya akhirnya mulai menyeberang dan mereka berdua pun tiba di seberang. Akhirnya setelah itu tibalah mereka di sebuah kolam tepat di tengah gua. Billy kembali menemukan petunjuk kalau ternyata kolam itu memiliki sebuah terowongan. Akhirnya Casper mengecek keadaan di bawah dan benar saja Casper melihat jalan keluar dari terowongan itu. Setelah itu mereka pun berhasil keluar dari gua itu. Tapi faktanya saat mereka melihat ke bawah ternyata pintu keluar gunung tersebut berada tepat di atas ketinggian dan sayangnya tidak ada akses untuk turun ke bawah. Akhirnya mereka pun mulai kebingungan. Sementara itu, Billy yang mencoba mencari petunjuk lokasi harta tiba-tiba menemukan sebuah pintu misterius. Casper pun meyakini jika mereka menarik tali di sana, maka pintu tersebut akan terbuka. Akhirnya mereka pun mulai menarik tali tersebut. Tapi tiba-tiba, karena tidak kuat menahan beban dari kantung batu, membuat tali tersebut hampir putus dan Billy pun mulai mencari cara. Ia kemudian memanjat tebing tersebut dan berhasil memperbaiki katrol yang berada di atas. Akhirnya pintu pun terbuka dan mereka pun segera memasuki ruangan itu. Setelah memasuki ruangan itu, mereka pun dikagetkan dengan tumpukan harta karun dan benar saja ternyata kisah di buku tersebut adalah kisah nyata. Sementara itu, Leilani yang belum mendapat kabar dari Yohane dan Billy akhirnya ia pun mulai panik. Di sisi lain, mereka yang berada di sana mulai membawa harta tersebut untuk dibawa pulang. Saat lagi asik-asiknya ngeluting, tiba-tiba Hana merasakan ada yang aneh dari tempat itu. Dan dugaan Hana di awal ternyata benar kalau gua tersebut adalah kapu atau makam kuno para leluhur. Hana akhirnya mengembalikan harta yang ia bawa karena ia tak ingin makam tersebut diketahui oleh banyak orang. Mendengar itu akhirnya Billy pun menyadari cerita sebenar dari hilangnya para bajak laut pada saat itu. Ternyata pada saat Mox dan kawanannya menemukan gua itu, mereka tidak menyadari kalau gua tersebut adalah kapu atau makam para leluhur. Akhirnya saat mereka meninggalkan hartanya di sana, secara tidak langsung harta tersebut menjadi persembahan bagi para arwah. Akhirnya sama seperti Hana, Billy dan Casper ikut mengembalikan harta tersebut agar mereka selamat. Akan tetapi Yohane yang tidak percaya dengan itu tetap bersikukuh membawa harta tersebut. Di sisi lain, Leilani sudah melacak keberadaan anaknya berada langsung mengabari sang kakek. Mendengar itu kakek pun terkejut dan faktanya kakeklah yang pertama kali menemukan harta tersebut. Karena menyadari ada kapu di sana, itulah kenapa ia pun mengarang cerita bohong kepada Billy. Kakek pun mengatakan kepada Leilani jika Billy dan Yohane mengambil harta tersebut maka mereka akan diserang oleh para arwah. Mendengar itu Leilani pun langsung bergegas menuju ke sana. Sementara itu benar saja Yohane yang mengambil harta di sana membuat mereka mulai diteror. Gua pun seketika mulai roboh sehingga mereka pun bergegas keluar dari sana. Mereka yang panik dan tidak tahu caranya turun ke bawah akhirnya membuat Casper mendapat ide untuk menggunakan akar kayu yang berada di sana. Dan akhirnya mereka pun berhasil turun ke bawah. Tapi tiba-tiba, para arwah berhasil menyusul mereka sehingga mereka berempat pun kembali melarikan diri dari sana.
Sehingga malam pun tiba dan mereka masih belum juga menemukan jalan keluar. Di sisi lain, di rumah sakit, si kakek terus membacakan mantra kuno agar cucunya bisa selamat. Protect my Ohana. Sementara itu, Leilani yang terus mencari anaknya akhirnya berhasil menemukan mereka. Tapi tiba-tiba para arwah pun tiba dan mulai mengepung mereka. Saat keadaan mulai kacau, untunglah tidak jauh dari sana Leilani melihat sebuah gubuk sehingga mereka pun berlari dan berlindung di sana. Tapi usaha tersebut sia-sia ketika dengan cepat arwah para leluhur mengepung gubuk tersebut dan membuat mereka semakin terdesak. Billy yang menyadari kalau Yohane masih membawa harta tersebut akhirnya berniat ingin mengembalikan hartanya kepada para arwah. Dengan cepat pintu pun terbuka dan mereka pun semakin ketakutan. Tapi untunglah arwah dari ayahnya tiba dan mereka pun bisa selamat. Setelah menyelamatkan istri dan anaknya dari amukan para arwah, ia pun segera meninggalkan mereka. Kemudian singkat cerita, keesokan harinya mereka pun akhirnya tiba di rumah. Di sana mereka berempat mulai berdiskusi tentang masalah hutang kakek di rumah itu. Akhirnya baik Billy maupun Yohane sepakat kalau mereka setuju untuk menjual apartemen mereka di New York demi melunasi hutang si kakek. Di akhir film mereka sekeluarga pun menetap di Hawaii dan tinggal bersama kakek. Kemudian film pun tamat. Baiklah, itulah tadi alur dari film Finding Ohana. Pesan yang bisa saya ambil dari film ini adalah janganlah Anda menyimpan harta Anda di kuburan. Oke, akhir kata saya beserta kakek Sugiono pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di next video.